Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hanifah Kencana Wulan, NIM 1910207024 dari kelas pendidikan Biologi 1 Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang materi Sistem Organisasi Kehidupan kelas 7 SMP semester 2. Submateri yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu tentang organ dan sistem penyusun organisme. Sama seperti di video sebelumnya, pada video kali ini juga kita akan mempelajari materi kali ini dengan menggunakan media pembelajaran Yearpod. Teman-teman bisa masuk ke dalam kelasnya dengan kode kelas NFRVW. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembelajaran. Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang organ dan sistem penyusun organisme, kita diskusi terlebih dahulu nih. Menurut kalian, pada gambar ini, organ apa yang berada pada tumbuhan? Jika sudah dijawab, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide ini, kita dapat melihat animasi kerangka pada tubuh manusia. Kita dapat melihat nih organ apa saja yang berada pada tubuh manusia. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Pada slide ini, kita akan membahas tentang pengertian organ. Jadi, organ itu merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Kita langsung ke slide selanjutnya. Pada slide ini yaitu terdapat macam-macam dan fungsi organ. Nah, kita ambil satu contoh terlebih dahulu. Gambar ini merupakan organ pada tumbuhan. Sama seperti pada diskusi yang awal tadi. Jadi, organ pada tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Yang pertama yaitu akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan mengikat tubuh tumbuhan pada tanah. Selain itu juga, akar dapat sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan juga menyerap air dan garam-garam mineral yang terlarut oleh rambut akar. Jadi, akar ini sebagai tempat untuk menyokong dan mengikat tumbuh-tumbuhan pada tanah. Jadi, tumbuhan ini tidak mudah roboh. Yang kedua yaitu batang. Batang berfungsi sebagai tempat menempelnya organ lain seperti daun, bunga, dan juga buah. Selain itu juga, batang dapat berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga dapat berdiri dengan tegak. Selain itu juga, batang berfungsi sebagai transportasi air atau garam mineral dari akar ke daun dan juga zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi, batang itu sangat penting pada tumbuhan sehingga tumbuhan dapat berdiri dengan kuat. Yang ketiga yaitu bunga. Bunga berfungsi untuk memicu proses reproduksi pada tanaman, yaitu dengan cara mempertemukan serbuk sari dan juga putik. Jadi di dalam bunga itu terdapat serbuk sari dan juga putik untuk sebagai proses reproduksi pada tanaman. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Yang keempat yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat untuk mengolah zat makanan yang dimiliki, yang sering disebut sebagai fotosintesis. Jadi, proses fotosintesis pada tumbuhan itu terdapat pada daun. Yang kelima yaitu buah. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Selain itu juga, buah berfungsi sebagai membungkus dan juga melindungi biji. Jadi, di dalam buah itu juga terdapat biji. Nah, yang terakhir yaitu biji. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau biasa disebut sebagai lembaga. Jadi biji ini kita tanam dan akan tumbuh tumbuhan yang baru. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Baik, pada slide ini kita berdiskusi lagi nih. Setelah tadi kan kita sudah mengenal organ apa saja yang terdapat pada tumbuhan. Nah, pada diskusi kali ini, menurut kalian nih, organ apa saja sih yang terdapat pada tubuh manusia? Pada diskusi kali ini, kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan diskusi bersama teman sebangku kalian. Setelah
kalau kalian sudah menjawabnya, kita langsung ke slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat gambar organ penyusun pada tubuh manusia. Nah, pada tubuh manusia ini terdapat banyak sekali organ seperti otak, hati, jantung, paru-paru, lambung, ginjal, usus, dan juga organ-organ yang lainnya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pengertian sistem organ. Jadi, sistem organ itu merupakan bentuk kerjasama antara organ untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, sama seperti manusia. Kita juga tidak dapat mengerjakan semua pekerjaan dengan tenaga kita sendiri. Nah, begitu juga dengan organ. Organ-organ ini saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tanpa ada kerjasama dengan organ yang lain, proses dalam tubuh manusia tidak akan dapat bekerja dengan baik. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide ini, sama seperti macam-macam organ tadi, pada sistem organ juga terdiri dari beberapa sistem. Yang pertama yaitu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ seperti lidah, kelenjar lidah, faring, ginjal, eksofagus, hati, dan juga lain-lain. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Nah, fungsi dari sistem pencernaan ini yaitu untuk mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul zat yang sudah disederhanakan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang kedua yaitu sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan ini terdiri dari beberapa organ. Ada rongga hidung, rongga mulut, laring, bronkus, trakea, dan juga beberapa organ lainnya. Bisa kita lihat di gambar tersebut. Fungsi dari sistem pernapasan ini yaitu sebagai pertukaran gas, oksigen, dan juga karbon dioksida. Jadi ketika kita bernafas, kita akan menghirup oksigen dan juga kita akan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh kita. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi terdiri dari 4 organ. Yang pertama yaitu ada ginjal, kedua ada hati, ketiga paru-paru, dan keempat kulit. Nah, sistem ekskresi ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme dari dalam tubuh kita dan juga menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Jadi, di antara keempat organ ini semuanya berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa yang berada pada tubuh kita. Seperti contohnya yaitu keringat. Nah, keringat itu keluar dari organ pada sistem ekskresi yaitu kulit. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada slide ini kita diskusi lagi nih. Setelah kita mempelajari macam-macam sistem organ tadi, coba kalian perhatikan pada gambar di bawah ini. Menurut kalian nih, gambar tersebut merupakan sistem kerja apa dan juga apa fungsinya? Bisa kalian jawab ya. Jika sudah, kita langsung ke slide selanjutnya. Oke, pada slide ini terdapat hubungan antara sel, jaringan, organ, dan juga sistem organ. Jadi antara sel, jaringan, organ, dan juga sistem organ memiliki hubungan antara satu sama lain. Hubungan ini dapat kita lihat dengan pengertiannya masing-masing. Yang pertama yaitu sel. Sel adalah satuan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, kumpulan dari beberapa sel ini yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama disebut sebagai jaringan. Nah, kumpulan dari beberapa macam jaringan tadi yang berbeda akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu disebut organ. Nah, beberapa organ tadi yang sudah bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu disebut sistem organ. Jadi, antara sel, jaringan, organ, dan sistem organ memiliki fungsi yang saling berkaitan. Baik, kita langsung ke slide selanjutnya. Setelah kita mempelajari tentang organ dan juga sistem organ, kita istirahat sebentar dulu nih.
kita bisa bermain, yaitu memory test. Kalian bisa mencocokkan gambar-gambar dengan gambar yang sama, seperti yang saya contohkan berikut ini. Jika sudah, kita langsung ke slide selanjutnya. Baik, pada slide selanjutnya yaitu saya menyediakan 5 pertanyaan. Nah, pada masing-masing slide itu terdapat 1 pertanyaan. Saya juga menyediakan waktu 1-2 menit untuk menjawab 1 pertanyaan. Jangan lupa jawab pertanyaannya dengan benar ya. Jika teman-teman sudah menjawab kelima pertanyaannya, teman-teman bisa keluar dari fasilitasnya. Baik, sampai sini saja materi kita tentang sistem organisasi kehidupan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.